map yang paling kecil di antara map-map kompetitif. Ini dia Sunhawk, selamat menyaksikan. Camp Bravo menuju Camp Alpha, dua camp utama di bagian timur dan barat yang akan langsung bisa diturunkan oleh para player. Tapi tentunya pergerakan selatan ini akan menjadi cukup PR bagi mereka. Walaupun kembali lagi sebagaimana yang Pasta ungkapkan, ini map yang paling kecil, kemanapun mereka mau turun ini bisa untuk langsung ke tempat-tempat yang mereka inginkan. Tapi zona lagi-lagi nanti yang akan menjadi penentu permainan dari masing-masing tim. Oleh karenanya lagi-lagi dukung tim favorit kalian. Kita lihat sudah mulai ada banyak yang turun. O2 turun, Infinity pun demikian. Dari Pandu akan menuju ke arah bagian sekitaran bawah dari Paradise, dan juga tentunya Bootcamp dengan Face Clan bermain. Harusnya mereka yang akan memiliki dari Bootcamp sebagai tengah dari Sunhawk. Ya, kayaknya nggak ada yang mau ngontes deh buat memperebutkan daerah bootcamp ini. Padahal kalau kita berkaca untuk, ya gua nggak bilang season tahun ini, tapi lebih ke 2 tahun yang lalu tuh masih banyak banget yang untuk memperebutkan masih bootcamp. berani lah ya. Betul, tapi kayaknya untuk sekarang lebih berpikir objektif aja. Gimana caranya untuk Sunhawk yang hanya dimainkan 1 kali, lu bisa setidaknya ngumpulin 5 poin. Nah itu dia, karena satu kalinya itu yang menjadi kata kunci. Jangan sampai disia-siakan permainan di Sunhawk. Dan gue suka banget ada beberapa sebuah intrik baru yang dilakukan beberapa tim Indonesia. Dua contohnya adalah Voin, di mana gak hanya berpihak ke Hatin aja, ada bermain ke arah bagian selatan, pun juga Alter Ego yang mungkin semenjak kekalahan kemarin di bagian PMSL Summer tidak bisa berangkat ke PMWC. Mereka mengupgrade third party, mereka menjadi juara. Dan sekarang gak hanya Camp Alpha, mereka memperluas semua permainan agar kalau butuh bergerak mereka pun siap untuk mendapatkan tempat-tempat berikutnya, Pasta. Iya, tapi kalau kita ngomongin beberapa drop ya, gue tuh nunggu banget gitu. Apakah emang ini ada perjanjian-perjanjian yang terjadi, ada diskusi-diskusi yang terjadi antara dropnya BTR dan juga RRQ. Mengingat coachnya RRQ sekarang adalah orang yang cukup pandai dan bisa dibilang cukup lama juga untuk berada di BTR. Udah cukup banyak ilmu juga yang didapatkan dari Cap ketika dia bersama dengan Cap Sepavel ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh ya, karena tiba-tiba ada yang muncul nih, kalian bisa menjelajahi Indonesia di PUBG Mobile sekarang juga dan berkesempatan untuk mendapatkan setelan lurik dan juga nonton PMSL Seafol gratis, dibayarin ke sana, tiketnya diberangkatin, tiketnya dibeliin, hotel juga dibiayain juga. Jadi pokoknya kalian tinggal bawa badan, tapi jangan lupa bawa uang jajan karena jajan ditanggung masing-masing. Itu dia, karena yang itu buat kebutuhan kalian sendiri ya. Tapi kita kembali ke game di mana Voin akhirnya kemarin kita cukup berduka juga ya dengan keadaan dari seorang Reizak. Sekarang kembali bermain di minggu yang kedua. Gua harap ini justru menjadi semangat bagi dia. Amin. Untuk membuktikan bahwasanya memang bisa berprestasi di kancah Super League. Sementara Jumper ini dia O2 yang di minggu pertama juga tidak berhasil untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Namun ada kenaikan dengan datangnya seorang Amazal. Ini satu player baru yang masuk ke O2 dan menurut gua impactnya besar sekali. Setidaknya di last chance kemarin, kali ini mengamati Nerpeko yang sudah mulai berjalan ke kanan ke kiri. Tapi gua rasa dari Nerpekonya juga cukup aware kalau bisa jadi ada pergerakan yang bisa memantau dia, Pasta. Ya udah beberapa kali sebenarnya player dari RRQ, entah itu Peko, entah itu Snape, itu sering banget ketangkep di area-area seperti ini. Bahkan kalau kita ngomonginnya tim yang udah sering ketangkep di area ini, gak cuma RRQ, Sersia juga sering ketangkep di sini. Iya. Terus Face Clan bahkan ketika mereka keluar dari bootcamp juga sering banget ketangkep Jalur di bukit tengah ini. ya semua ya. Jadi emang tempat yang harus diwaspadain banget karena begitu cepat kontrol yang bisa dilakukan oleh tim-tim yang turun di bagian quarry atau mungkin fast rotation dari bagian scrappingnya BTR. BTR ini sebenarnya kalau gue lihat ya playstyle-nya mereka dengan drop yang kayak tadi itu gabungannya emang planningnya BTR sama gabungan juga sama cara mainnya victim di masa lalu. Oh, karena memang pergerakan-pergerakan scrapping di bagian kiri quarry ya kalau kita berbicara victimnya. Tapi live comment dari Hahahi, ayo tim Indo buat final jadi 50% tim Indo karena 8 tim Indo ya masuk ke final. Tapi kita lihat ada Bigatron dan juga bertemu dengan tim Secret Vietnam. Baru kita mau bahas tim Secret Vietnam tapi hilang. 3 player mereka menyisakan break. 1 player yang biasa melakukan flank dari tim Secret Vietnam kali ini tidak berhasil untuk membantu kawan-kawannya karena 3 kawannya tumbang, bahkan sudah dikonfirm menjadi eliminasi untuk Bigatron Knight. Iya, dan sebenarnya kalau ngomongin ke Night Gen, gue juga masih penasaran itu sebenarnya apakah mereka punya line up pasti atau line up utama gitu untuk mereka prioritaskan bermain di setiap match ya. Tapi ternyata mereka mulai pecah dengan Sersia. Mega Earth langsung tumbangkan begitu saja poin pertama untuk Face Clan kali ini. Dan entah kenapa yang gue lihat bonyok adalah tim-tim yang biasanya bermain dengan tempo lambat. Tiba-tiba ada sedikit perubahan strategi yang mereka lakukan dan tiba-tiba banyak yang mengalami kerugian besar, terutama tim Secret yang entah kenapa nama Secret ini menjadi satu nama yang horor banget. Siapapun tim yang berubah namanya bergabung manajemen dengan tim Secret,
kayaknya terbebani banget gitu. Mungkin nama besar di e-sportnya juga Yes, sih Pas betul ya sih. kan. Kita udah tahu lah Team Secret di dunia e-sport ini sudah cukup lama. Di PUBG Mobile juga punya prestasi-prestasi yang cukup besar saat itu. Bahkan berapa kali masuk ke kancah internasional global juga permainannya. Tapi ya memang sekarang di Vietnam padahal ini player-player yang sebenarnya juga mempunyai pengalaman yang cukup banyak Betul. di skena PUBG Mobile, di internasional juga. Kemudian ya sekarang kembali lagi dengan performa yang belum kembali naik. Padahal minggu pertama terutama masuk ke arah bagian last gen emang cukup terpuruk, tapi di last gen mereka membuktikan dengan hampir 3 kali, dan ini yang harusnya bisa menjadi perhatian, apalagi Tim Secret baru bermain di hari ini. Jadi kalau PR-nya banyak di esok hari tidak terlalu baik, dan ini dia lapar, dan juga kawan-kawan dari Knight yang bisa menumbangkan satu persatu, dan Tim Secret yang gerakannya berdua enggak banget Pas. Ya, itu kayaknya emang udah di spread move aja ketika satu orang ketangkap, terus kan lu nggak bisa banting setir Setir, langsung iya. smooth gitu kan, pasti akan ada ngepotnya yang itu bikin berbahaya. Jadi ngegacha aja mereka tetap gaspol, berusaha bisa dapetin dengan lindasan-lindasan gaming, tapi ternyata crosshair dan juga respon dari BTR tadi benar-benar bagus untuk mendapatkan 3 pemain dari tim Secret. Ruginya Secret adalah match pertama mereka itu babuk coy, 3 orang hilang, tapi ini nggak ada kemungkinan kalau mereka masih bisa masuk ke late game. Itu dia, karena satu orang lah mungkin masih bisa untuk menyelinap ya di Yap. antara huru-hara yang terjadi, walaupun kembali lagi tidak mudah, apalagi Sunhawk memang sangat decided factornya ini dari zona juga. But here we go, kita masih melanjutkan ke arah beberapa tim yang sepertinya minggu kedua juga belum kehilangan arah untuk bergerak cepat ke arah bagian tengah. Di bagian map stream kita bisa ceritakan sedikit kepada teman-teman semua, tim-tim yang memang sedianya ada di bagian sekitaran Pulau Bravo sudah bergerak. Kemudian di layar kaca kalian bisa melihat tadi sebelumnya ada beberapa tim lain termasuk Geek Fam sekarang juga sudah mulai bergerak menuju ke arah bagian Pulau Bravo, karena sudah bisa dipastikan hampir 90% zona akan menuju bagian Pulau Bravo, sehingga tidak mau ada yang lama di bagian luar. Tapi O2 tadi kita lihat pengamatannya justru ke arah bagian RRQ, namun yang tertangkap player Roy berarti makin mempertegas bahwasanya pergerakan banyak tim ini cepat sekali menuju ke arah bagian tengah Pasta. Ya, Roy ini selain kemampuannya yang meningkat ya, karena cukup banyak pergantian yang mereka lakukan untuk season ini, fans mereka juga meningkat. Karena tiba-tiba di live chat isinya udah King Roy, King Roy, King Roy. Waduh, dari Indo bahkan Iya, ya. bahkan Wah. King Knight sama King Roy ini beradu. cuy. Jadi ada 2 kerajaan atau 2 raja gitu ya. Roy dari Vietnam, ada Knight sekarang juga dari Indonesia. Tapi memang fans Indo ini agak cukup unik. Kenapa? Kalau nggak jago banget ya lul aja dia. Tapi yang gue suka ya, kondisi dari live chatnya emang panas ya panas Ya, gitu kan, cuma ya, tetap ya. kondusif gitu. Betul, Walaupun betul. ada beberapa oknum memang yang ngeselin ya, tapi sekarang memang. admin dari PUBG Mobile Indonesia itu udah mulai aktif Nah. menemani keseruan di kolom live chat. Ngeblok maksudnya kan? Enggak, Oh, aktif untuk ini interaksi. ngobrolin. Ngobrol. Oh. Miminnya udah mantep nih, PUBG Mobile Indonesia nih udah mulai join untuk bergabung di kolom live chat. Itu dia, tiba-tiba zonanya shifting ke arah bagian atas. Juga sambil ngeliat zona, Iya, bisa gua udah. tahu banget tuh. Aduh, bootcamp sekarang masih menjadi tempat yang cukup enak. Mungkin Altrigo akan crossing menuju tempat tersebut, karena di layar kecil kita di kiri sudah ada kendaraan yang digunakan oleh Okta dan satu player lainnya dengan sebuah RB Rosemary sepertinya di sana, dan ini akan membuat Altrigo punya titik. Sementara Face Clan, teman-teman lihat mereka tadi udah agak ke kanan dikit, pindah lagi ke arah bagian kiri, cari compound, cari titik di bagian tengah ke arah Sanok. Di luar zona ini bahaya sekali, dan itu yang mereka sadari tentunya. Kayaknya tempat enak ya berdasarkan sudut pandang gua itu lo ambil bukit di dekat gudang 3 atau lo Oke. ambil pertigaan kanannya bootcamp. Itu menurut gua tempat yang proper, tempat yang enak kalau misalkan pengen lo jadiin tempat untuk ngedefense sambil memprediksi zona juga. Yang agak enak menurut gua tempatnya Face Clan, karena nanggung banget dari depan bakal kebuka, dan sekarang mereka bakal ketemuan sama BTR, dan BTR udah kehilangan satu anggotanya tadi, terpotong ketika mereka ingin melakukan sebuah pergerakan menuju ke arah rumah pertigaan. Tapi bukan rumah pertigaan ini yang gue maksud. Rumah pertigaan yang gue maksud itu yang atasnya, bawahnya Tahu. Paradise. Yang depan lagi ya, ke arah Yes, bagian yang depan atas lagi, ya. Kalau betul. dari tempat dari Bigetron Knight sendiri. Tapi sangat disayangkan untuk Bigetron tadi kehilangan satu player karena tembakan yang sangat on point dari tim Vampire. Namun begitu, setidaknya dengan kendaraan yang mereka gunakan, mereka bisa melampaui kecepatan pergerakan Face Clan untuk dapat compound ini. Sekarang, yang paling penting bagi mereka adalah aware bagian belakang. Kalau mereka bisa mencegah pergerakan Face Clan, setidaknya eliminasi pasti mereka bisa dapatkan. Dan Hainan, ada pergerakan more break yang menjadi last man standing kali ini hanya bisa berdiam, dan bahkan dia belum masuk ke dalam zona, jadi nggak boleh melakukan gerakan apapun, diam di sini. Dan tim Secret gua nggak tahu apakah bisa untuk melanjutkan permainan dengan baik atau tidak Pasta. Ya, dia lagi ngecekin kayaknya lantainya ada yang rusak apa enggak, Oh, karena nggak ada benar. pergerakan sama sekali. Belum jadi kuli juga untuk memperbaiki lantai-lantai yang rusak. Break hanya bisa berdiam diri aja, bahkan Morph dibiarkan lewat untuk mengamankan posisinya sebagai last man standing dari tim Secret.
Dan cukup banyak sebenarnya kalau kita ngelihat dari map stream ini Jan yang udah pada berdekatan tapi belum ada konflik yang terjadi. Roy deketan banget sama Crit, deket sama Todak, bahkan mereka ke sandwich. RRQ juga bisa ada vision ke arah Roy, tapi belum ada perang di antara keempat tim ini. Bahkan O2 sebenarnya kalau mereka mau iseng bisa untuk nembak sedikit ke arah RRQ karena RRQ tempatnya lebih landai daripada tempatnya si O2. ya. Malah yang kosong tuh yang tadi gue bilang daerah-daerah pertigaan kanannya bootcamp, terus di bukit deket gudang tiganya bootcamp tuh bener-bener kosong. Itu area yang menurut gua kalau lu bisa set up, lu bisa zoning out lawan dan tiba-tiba circle-nya ke arah sana ya. Karena kan ada faktor luck juga dari circle kan. Betul. Kalau memang semuanya mendukung titik itu gua rasa bakal jadi tempat yang prima banget Ya, itu buat fight. enak banget untuk ngeliatin lawan-lawan yang datang dari bagian bootcamp dari bagian timur semua bisa diliatin karena dulu morp awal-awal seneng mau banget bahas tadi. untuk main di bagian atas itu karena Betul. memang bergerak dari bagian bootcampnya ke arah bagian atas dan itu memang menjadi prime spot banget kalau Yes. memang zona nanti menuju ke arah bagian tersebut. DX juga kalau misalkan mereka main ya terus mereka turun di Paradise mereka juga bakal kontrol daerah situ. Betul. Terus ngomongin siapa lagi? Face Clan juga beberapa kali di cara mainan mereka di playstyle juga suka ngambil daerah-daerah sana. Cuman tadi karena mungkin zonanya agak sedikit ke kanan untuk circle yang pertama, makanya mereka prediksi lebih ke arah kanan bawahnya bootcamp daripada menuju ke arah bukit di atasnya bootcampnya sendiri. Poin kayaknya bakal tepat ngambil tempat yang tadi gue bilang karena Zeta udah mulai ngebuka jalan ngambil di pinggiran-pinggiran tebingnya. Rezak masih menunggu di arah sekitar pertigaan dan Wah. ya ternyata patternnya udah diapalin kayaknya sama Face Clan. Iya, jadi pilihan yang sangat tepat ya Yes. bagi mereka untuk menghindari bukit tersebut karena bukit tersebut walaupun open field tapi enak memang untuk melakukan pengamatan ke arah bagian lawan. Namun kalau zona yang sudah berkata ya tidak bisa untuk dimainkan kali ini. Bahkan Voin sebenarnya nanti akan memiliki pergerakan baru karena kita lihat ada penjemputan dengan kendaraan-kendaraan yang dimiliki. Mungkin hanya Potato dan Rezak yang mempunyai kendaraan di sana. Sementara Bigetron, Face Clan, Vampire, Sersia ini cukup diunggulkan dengan zona seperti ini. Geek pun juga demikian. Morp pun bisa masuk untuk di zona seperti ini tapi di bagian arah jam 3. Hierarchy akan menjadi gatekeeper untuk O2, Crit VIP dan Roy yang tadi sempat pasta singgung di bagian Ya. pertengahan permainan. Ini tim Indo yang agak was-was tuh sebenarnya posisinya BTR sama RRQ. Sisanya menurut gua kayaknya ya tinggal coba buat tabrak. Poin bahkan punya area touchdown di arah rumah pertigaan yang tadi gue bilang gitu Oke, kan. oke. RRQ mereka agak ke sandwich apalagi dari BTR kalau suaranya keluar dari tempat BTR tuh bakal jadi PR banget buat mereka karena bukit-bukit di sekitar mereka udah dihuni oleh beberapa tim. Ada VPE, ada Face Clan, ada Alter Ego juga. Dari Quick VIP mereka sudah mulai mendekat menuju ke arah O2 kali ini. Satu setup smoke tadi sudah mulai dilemparkan juga. Ada granat yang sedang dimasak tapi Infinity akan join dari bagian belakang. Three-way showdown bakal terjadi di arah-arah ini. Bahkan Hitmark sudah mulai masuk dan ternyata Sunoas bisa mendapatkan satu orang begitu saja. Tapi ada lintasan gaming menuju ke arah Crit. Crit tersandwich oleh dua tim yang berbeda. Tapi ada Katani yang bakal datang tertembak langsung dari seorang Baboy. Masih belum bisa mendapatkan satu angle free. Menuju ke arah Katani. Granat dimasak Tritats bakal menjadi seorang distraction. Ada mobil juga di bagian belakang tersandwich dari tiga sisi. Membuat Paboy tak berdaya. Satu lagi kemudian tumbang dari tim Crit VIP. Bahkan mereka hanya menyisakan last man standing saja. Wah, ini benar-benar tidak baik bagi Crit VIP karena dalam momentum yang sama Infinity masuk di waktu yang begitu tepat dengan third party Israel dan tembakan jumper hampir menumbangkan dua. Tapi Ternike seperti masih bisa bergerak ke arah bagian kanan dan datang. Ini dia mendapatkan sebuah knockdown ke arah tim O2. O2 yang udah sempat diunggulkan karena Crit VIP diganggu oleh Infinity juga dilibas. Infinity seperti tidak ingin kena meme lagi. Kemarin 3 game 0 points untuk Infinity sekarang di game pertama sudah mendapatkan 4 eliminasi. Iya, dia baru dapat poin itu Game di keempat. game keempat betul. Di game keempat dia baru mendapatkan poin dari 5 elimination dan juga 2 poin placement Itu dia. yang berhasil mereka kumpulkan. Tapi kali ini satu match mereka sudah berhasil mendapatkan 5 poin. Sudah mulai memperbaiki kondisi dari placement mereka di hari pertama kemarin. Mengingat hari ini adalah 6 match terakhir bagi mereka. Dan Infinity mereka bakal langsung gaspol. Kali ini RRQ bakal mereka contest Tiger. Sudah mulai melakukan setup smoke. Dia pop up tapi di kanan mereka ada Pandum dan Ternike. Terlalu banyak berputar-putar mencari informasi menjadi santapan bagi seorang Dimzi. Bahkan Dimzi langsung mengkonfirm eliminasi tersebut menjadi Algojo. Untuk poin pertama bagi tim Pandum dan Tiger nggak ada upaya untuk memberikan backup karena memang dia terfokuskan juga dengan posisinya RRQ. Itu dia, apalagi tiga menjadi last man standing juga yang tentu tidak bisa membuat dia terlalu gegabah dalam pergerakannya. Tapi Blue Zone akan mendorong menuju ke arah bagian Pandum kah ternyata Kick Fam. Kalau kita melihat dari bagian zona adalah tim yang paling prime kali ini spotnya
Ada Vampire juga yang ada di bagian utara mereka, tapi gue punya kekhawatiran di arah jam 9. Morph dan Altrigo sepertinya tidak akan terelakkan bertemu karena compound akan diperebutkan di sana, sementara Pandum dan juga Void saling beradu granat. Tapi Nate yang dilempar berikutnya untung tidak bergerak sedikit lagi karena bagian depan, namun dari Void tumbang satu oleh tim Pandum membuat Manpower kalah kali ini. Void dari Pandum. Ya, Dimsy tadi dapat posisi yang enak banget untuk bisa mendapatkan satu pemain potato yang menjadi korban dari peluru panas seorang Dimsy. Rezak juga membackup dari satu angle pintu, belum membuka tembakan, tidak ingin membuka informasi ke arah tim Pandum. Bermain dengan begitu sabar Void, menunggu momentum datang, dan Zeta sudah mulai berpindah, tapi Potato nggak bisa terselamatkan karena Dimsy langsung memberikan press di arah lain. Altrigo bertemu dengan tim Mortal, satu orang sudah mulai tumbang kali ini. Oh my god, Tuyul tumbang, Zira tumbang. Sebuah dobrakan, 2 melawan 2. Dan Alter Ego menguasai fight ini. Luar biasa banget bagaimana Alpha tadi bersama Rosemary menjadi dua ujung tombak yang mematikan dari Dewa Perang, membuat Mor yang dari tadi udah berputar-putar dalam rotasinya kembali gagal untuk mendapatkan late game, bahkan tanpa perlawanan knockdown ke arah bagian Alter Ego Ares. Kita kembali ke Tiger X yang tadi menjadi last man standing. Healing menjadi satu-satunya opsi bagi player satu ini, tapi DPS dari Zona sudah mencapai 5 health point per second yang membuat hanya 20 detik saja bisa melumat habis seorang Tiger X. Bahkan Maxius masih menjaga Acul yang tertumbangkan, tidak ada revive yang bisa dilakukan, dan Pandum sepertinya lebih memilih untuk melakukan regroup karena Maxius dipanggil oleh kawan-kawannya guna mendekat ke arah dua player lain. Sementara dari Bigetron, sayang sekali Satar barusan tumbang. King Roy kali ini maju ke arah pertahanan Todak, rata oleh Cleon dengan Nate yang dilemparkan. Roy semuanya tumbang karena ternyata ada bala bantuan juga. Tembakan dari Vampire, tembakan dari Geek. Todak terselamatkan. Ya, Todak baru menyalah kayaknya untuk di minggu ini. Akhirnya mereka memberikan perlawanan ke arah tim-tim lain. Dan tentunya Pandum, rotasi mereka terganggu. Face Clan kali ini bakal menjadi penjegal untuk Pandum yang sedang berjuang masuk menuju ke arah zona. Dobrenki dari barisan depan menembak menuju ke arah satu pemain dari Face Clan, namun belum ada tumbang, tapi 2 granat sudah dimasak oleh Face Clan. Berbahaya tentunya. Melody tracking langsung, tapi ada granat yang akan dilemparkan. Ledakan masih belum bisa memberikan efek menuju ke arah Dobrenki, tapi Dobrenki tertembak dari sisi lain. Ternyata Tiger mengintai dari arah belakang dan berhasil mendapatkan seorang Dobrenki. Face Clan terfokuskan mereka menuju ke arah lain dan Morph terjegal. Mereka dipulangkan tanpa poin untuk di match yang pertama. Alter Ego Ares back to the track. Peperangan yang tiada henti dilakukan. Bahkan tadi yang menjadi korban adalah Morph. Sedangkan player terakhir dari Pandum akhirnya tereliminasi, juga dipulangkan ke lobby. Namun tetap Pandum membawa pulang poin eliminasi. Dan tim Secret Break tadi masih terlihat di bagian selatan sedikit saja. Namun kita berpindah ke arah Face Clan. Perang Void juga berdekatan dengan Tiger X. Ini 2 player terakhir kah? Ya, 2 player terakhir dari masing-masing tim. Udah mulai mendengar step yang ada. Rezak menggantikan bagian DPS, tembakan ke bagian depan. Dan itu dia kenapa Rezak sempat bersinar di Summer kemarin, karena memang aim power yang begitu kuat pasta. Ya, menjadi pemain terakhir yang sangat bisa diandalkan kali ini, walaupun punggung semakin berat karena harus memikul beban tentunya untuk bisa membawa Void mendapatkan placement yang lebih bagus lagi. Sudah mendapatkan beberapa eliminasi, baru satu yang pecah, dan Mela juga memecahkan eliminasi berikutnya untuk tim Face Clan. Red Talk terjadi, Genfos bisa mendapatkan satu persatu pemain dari Face Clan. Mela sudah ditumbangkan, tapi masih ada cobaan berikutnya. Sementara RQ bakal direpotkan dengan pergerakan dari satu pemain yang memutar ke arah belakang sebuah batu, tapi No Mercy masih bisa memberikan backup juga. Dan masih ada lawan yang ternyata masih bisa memberikan sebuah trade knock antara RQ dan juga tim Xerxes. Tapi Geekfam ikut andil dalam perang ini. Genfos tertangkap dan selesai kayaknya untuk Bigetron Knights, karena Genfos adalah pemain terakhir tadi. Harus finish di peringkat ke-9 tanpa poin placement, karena ada di peringkat ke-9. 4 eliminasi mereka bawa kali ini. Dan RRQ setelah mengatasi lawan di sekitar mereka, mereka bakal coba untuk terabas masuk menuju ke arah zona dengan cobaan berikutnya ya adalah tim Todak. Itu dia, Todak yang sudah melakukan split di beberapa titik ya. Rumah di bagian kiri sana, rumah di bagian depan dari RRQ pun juga sudah diisi oleh Cleon yang tadi baru saja menjadi letak terakhir dari tim Roy terdeteksi di game kali ini. No Mercy melakukan pick off ke arah bagian kanan. Links dari bagian kiri rumah yang tadi sempat gue sebut mendapatkan sebuah knockdown penting. RRQ menyisakan seorang fanatik saja. Apakah punya smoke atau tidak? Karena kita ketahui bersama utility berupa smoke begitu langka ketika kita berbicara Sanok. Tapi Cleon yang ada di bagian depan mereka tumbang. Ini kesempatan sebenarnya untuk RRQ jikalau mereka
tahu di depan sana sudah tidak ada penjagalan dan betul saja revive bisa untuk dilakukan. Dan tiba-tiba Face Clan pun terkena lumatan nade yang dilemparkan Vampire. 6 tim tersisa di game kita yang pertama. Ya, tapi Geek enak banget. Mereka ketiban zona, mereka punya compound, mereka tinggal berfokus. Cuman PR-nya mereka adalah gimana cara mereka bisa mengatur distribusi pelornya supaya nggak kehabisan pelor, karena mereka nggak ada looting dari tadi sama sekali. Dalam arti nggak ada tambahan looting dari setiap poin yang bisa mereka dapatkan. Karena semua eliminasi tersebut mereka dapatkan dari jarak yang lumayan jauh. Jadi nggak bisa mendapatkan tambahan-tambahan peluru. Vampire sudah mulai mendobrak, kali ini cukup dekat ke arah compound dari tim Geek Fam. Tapi di arah lain Alter Ego masih terrepotkan dengan adanya posisi dari seorang Brick yang masih survive. Ini gue bilang, last man standing, tapi masih berpotensi untuk bisa masuk menuju ke arah late game. Tapi ternyata dari Alter Ego mereka barbar banget. Mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah compound dari tim Todak dan Nain. Tumbang begitu saja ternyata terjadi. Rosemary masih bisa dibangkitkan kembali, membuat Alter Ego mendapatkan eliminasi mereka yang kelima. Itu dia, ada upaya dari Link seperti ingin melakukan sebuah confirm elimination. Apakah revive bisa dilakukan, tapi Blue Zone juga sudah mendorong. Harus segera masuk dari player Alter Ego, itu seorang Rosemary yang tidak bisa melakukan healing, tapi sepertinya lebih memilih first aid terlebih dahulu, baru masuk Hands for You. Sudah diketahui pasti letaknya di mana. Lynx akan melakukan tembakan kah? Tapi Lynx terdengar stepnya, itu dia Rosemary, pengamatan yang luar biasa, memberikan informasi ke arah bagian kawan-kawan, dan Todak pun pulang ke lobby. Hanya satu step terdengar, langsung menjadi informasi bagi kawan-kawan AE Pasta. Bisa tiba-tiba di counter. Waduh. Gak cuma satu yang nengok, dua orang langsung nengok tadi. Ke arah last man standing, tapi dari RRQ pun mereka kayaknya nggak bisa berbuat banyak lagi karena memang daerah mereka udah daerah yang sangat terbuka. Gak ada hiding spot yang bisa mereka gunakan dari obstacle yang ada di sekitar mereka, dan RRQ pun sudah dipulangkan. 4 tim tersisa dan hanya Secret lah yang paling bonyok kali ini. Padahal mereka udah dibuat bonyok dari early game, tapi mereka bisa masuk menuju ke late game. Entah permainan seperti apa yang bakal dilakukan oleh Brick kali ini. Kalau sampai Brick yang chicken out of the box, Ini out of the box banget, dan bahkan akan membuat sebuah histori ya bagi Yes. tim Secret, karena satu orang berjuang hingga akhir di level atau lobby yang begitu sakit seperti ini. Tapi balik ke Vampire dan juga Geek, mereka melakukan fight yang begitu on point, tapi tim Secret akhirnya terpantau oleh Geek juga. Sonic season atau Sonic sekarang mendapatkan player tersebut, Rosemary, yang tertumbangkan, dieliminasi juga oleh tim Vampire, membuat Alter Ego menyisakan 3 orang. Tapi perang besar masih terjadi antara dua tim ini. Namun damage dari seorang Mika on point, karena seorang Stone membuat 4 melawan 3 antara Geek dan juga Vampire. through the smoke, dan dia bisa mendapatkan 1-2 tembakan shotgun dari DBS yang tadi bisa mendapatkan 1 korban di depan sana. Akan langsung ditabrak begitu saja. Follow up datang, Outri Free Fire dari bagian belakang. Mika bakal menerobos langsung, tapi 2 orang sudah mulai kelihatan. Dia bakal masuk dari bagian sebelah kiri, distraction datang dari bagian kanan, dan lagi-lagi Mika keluar di timing yang begitu tepat. Body system dilakukan dan Vampire rata. Sebuah dobrakan yang begitu rapi, tidak ada kesalahan dari Geek Fam. Granat Demrut juga menjadi game changer dari fight tadi, karena 2 player dari Vampire tumbang. Namun seorang Audrey dengan sebuah Groza juga menumbangkan seorang Hands for You. 4 melawan 2 tidak baik-baik saja untuk Audrey. Goares Renate yang dilemparkan ke orang Audrey atau ke arah seorang Audrey, tapi tidak ada knockdown yang terjadi. Hanya damage, hanya splash damage yang diberikan. Ada nade balasan mungkin yang akan dilemparkan Mika, tapi Mika terkena nade kah? Tidak, ternyata bisa bergerak sedikit. Okta mundur terlebih dahulu, harus melakukan reset situation karena sudah kalah secara jumlah, nggak boleh kalah secara posisi. Ya, tapi lihat dari segi posisi Oh, sebenarnya AM menang zona, jangan mereka yang tinggal menghalau, dan ternyata Mika bisa diamankan. Granat ekonomi tapi Hands for You diamankan begitu saja, tapi Alpha 7 memberikan Alpha 7 lagi. Iya benar, Alpha 7 berhasil melakukan sebuah trade knock karena depan sana. 1 persatu tumbang, 2 melawan 2 kan. Granat dilemparkan dan tumbang. Last man standing, revive diupayakan, tapi ada Molotov yang bakal membatasi pergerakan dari Geek Fam. Semakin tersudut, semakin terpojok, dan utility digunakan secara maksimal. Last man standing, granat yang masuk dan chicken dinner untuk Alter Ego. Go, go, go! Ares, dewa perang yang luar biasa, datang di sela-sela peperangan antara Vampire dan juga Geek. Penggunaan utility yang begitu on point, tembak-menembak yang tiada kalah. Ini dia sang juara 2 kali PMSL juga.